Kita saat ini sedang bersama-sama, yaitu ada sekolah minggu berbakti, ya. Kita yang melayani adalah murid-murid sekolah minggu, juga guru sekolah minggu. Kita belajar melayani di sini. Dan saat ini saya akan menyambut ada tamu. Saya akan membacakan, yaitu Desta dari Kebun Bunga. Silakan berdiri. Oh ya, ada di ujung belakang. Tuhan memberkati, hari Minggu bisa bersama-sama dengan kami kembali ya Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang baru pertama kali beribadah di sini. Silakan berdiri. Oh, puji Tuhan, semuanya jemaat yang luar biasa yang setia kepada Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena perlindungan-Mu, oleh karena kasih-Mu, Engkau pada saat ini mengumpulkan kami semua di rumah-Mu ini untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur kami setelah 6 hari Engkau memberkati kami di dalam setiap pekerjaan aktivitas kami. Pada saat ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu. Berkati setiap hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kami ingin mempercayakan Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ucapan syukur kami ini. Amin. Mari seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Allahku dahsyat. Kita boleh pakai gerakan ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
Tuhan, silahkan duduk kembali. Pada saat ini kita mau mendengarkan pujian dari kelas Indria dan nanti dilanjutkan kelas Pratama. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kelas Indria dan nanti kelas Pratama.
Ya, tepuk tangan buat anak-anak kita dari Indria dan Pratama. Tuhan memberkati ya semuanya. Mari saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita akan angkat pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengar pujian dari anak-anak kita, dari adik-adik kita, dari kelas Madya. Waktu saya serahkan sepenuhnya. Mazmur pasal 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan. Mazmur pasal 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, dengan orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Terima kasih untuk anak-anak dari kelas Madya. Tuhan memberkati pelayanan kalian, pujian kalian pada pagi ini. Ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Artinus, untuk anak-anak kelas Indria dan Pratama boleh meninggalkan ruang kebaktian. Dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan terlebih dahulu mendengar paduan suara dari kelas dewasa.
Mari kita akan bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon, biarlah kuasa daripada Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu boleh turun atas kami, agar hati, jiwa, dan pikiran kami terfokuskan hanya Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini karena acara kita Sekolah Minggu Berbakti, dan kita bersyukur yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini kebanyakan dari anak-anak sekolah minggu. Ya, ini bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ada di layar, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Efesus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan membahas satu tema, hidup bagi pemberitaan Injil. Ya. Hidup bagi pemberitaan Injil. Kalau kita ditanya, terutama untuk adik-adik ini yang mungkin Madya ya. Madya ada tunas muda, ada remaja dan pemuda. Kalau ditanya, nanti besar kelak mau jadi apa? Pasti ada beragam jawaban. Mungkin ada yang berkata, oh aku mau menjadi tentara, aku mau menjadi polisi, aku mau menjadi pengusaha, mau jadi pejabat dan segala macamnya. Dan mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin mereka berkata, oh aku mau jadi YouTuber. Itu. Atau content creator. Gitu kan? Karena canggihnya media sosial sekarang. Ya. Dan mungkin kalau saya tanya untuk kepada bapak-bapak, mungkin juga beragam tentang jawabannya. Berbagai macam. Ya. Tetapi kalau hari ini dalam surat Paulus, dia berkata bahwa hidup bagi pemberitaan Injil. Dan kalau kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi kalau anak-anak
Madia, tunas muda, remaja, dan pemuda memiliki cita-cita mau menjadi pengusaha dan segala macamnya, enggak salah. Tetapi Alkitab menjawab kepada kita, apa tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kita boleh menjadi serupa dengan Yesus Kristus? Tidak harus menjadi pendeta, saudara. Tidak harus diperlengkapi di sekolah teologi, puji Tuhan. Kalau saudara mau diperlengkapi. Tetapi dalam segala aspek kehidupan kita, dalam setiap tugas tanggung jawab kita, di dalam pekerjaan kita, kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal karakter kita. Ya. Adik-adik pertama untuk boleh duduk tenang ya. Ya, nanti kita gantian. Oke? Ya. Kita bisa menjadi serupa dengan Kristus di dalam bidang-bidang yang telah dipercayakan kepada kita, baik itu di perusahaan, baik di bengkel, baik dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan Yesus selama ada dalam dunia ini. Bagaimana dia mengedepankan, bagaimana dia mengasihi semua orang. Bagaimana dia tidak membalas ketika ada orang menjahati dia. Bagaimana dia tidak menyakiti orang lain. Bagaimana dia mengampuni orang lain. Itulah yang kita ikuti sebagai pengikut Kristus, bahwa kita harus mau menjadi serupa dengan Kristus. Hidup dalam belas kasihan. Dan kalau kita baca di kitab Injil, bagaimana juga Yesus pergi ke desa-desa, pergi ke kampung-kampung, pergi ke rumah-rumah, pergi ke kota-kota, pergi ke rumah ibadah. Tujuannya untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, hari ini kita juga belajar bagaimana kita bisa hidup dalam pemberitaan Injil. Ya. Bagaimana kita bisa hidup dalam pemberitaan Injil. Di ayat yang ke-7, Bapak Saudara dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ya. Paulus berbicara bahwa dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya oleh karena kasih karunia Allah. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya karena pemberian kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Yaitu pemberian, kemurahan hati. Jadi Paulus melihat bahwa Allah telah memberi kepada Paulus. Allah telah bermurah hati kepada Paulus. Kalau mau saya tanya kepada kita dan nggak perlu saudara menjawabnya. Apa kasih karunia Allah yang telah kita alami dalam hidup ini? Apa kasih karunia Allah yang sampai hari ini kita bisa nikmati? Ya. Tidak perlu saudara untuk menjawabnya, tapi direnungkan. Apa kasih karunia Allah bagi saya dan saudara? Sehingga pada akhirnya nanti kita mau hidup bagi pemberitaan Injil. Kalau kita melihat dari kehidupan Paulus, apa yang menjadi kasih karunia Allah bagi Paulus? Next. Ya. Paulus orang berdosa. Paulus orang penganiaya jemaat. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul. Kenapa Paulus pada akhirnya berkata, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia. Jadi Paulus telah mendapat kasih karunia daripada Allah. Itulah sebabnya dia hidup bagi pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9.
Ayat 3 dan kelima. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi anugerah kasih karunia yang diterima oleh Paulus bahwa dia adalah seorang berdosa. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi dalam perjalanan ke Damsik, Allah menyatakan diri kepadanya. Pertanyaannya bagi kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang durhaka. Tetapi Allah mau menyatakan diri kepada kita melalui Yesus Kristus. Yang kemarin baru kita rayakan setelah kematiannya, dia bangkit dan dia naik ke surga. Allah telah menyatakan kasih karunia kepada saya dan saudara. Dahulu kita orang berdosa. Dahulu kita dimurkai Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan menyatakan diri kepada kita. Paulus rebah dan tidak dapat melihat, tak berdaya. Ayat 6 dan 9 dari Kisah Para Rasul itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sama seperti Paulus, saudara, keadaan kita. Memang secara jasmani mata kita terbuka. Tetapi secara rohani mata kita buta akan kebenaran. Secara rohani mata kita buta akan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya perlu ada seorang penolong menuntun kita untuk berjalan. Dan kita sekarang telah disembuhkan oleh Tuhan. Mata rohani kita dibukakan akan kebenaran firman Allah. Sehingga kita dapat melihat mana yang baik, mana yang benar. Kita dahulu sakit, saudara. Kita dituntun. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Kemudian Paulus dipulihkan Tuhan Yesus melalui Ananias di ayat 17 dan 19. Dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi kita membahas mengenai pelajaran yang minggu lalu, yang dikhotbahkan oleh pendeta. Mengenai pemberitaan Injil. Bapak saudara, saya boleh berdiri di atas altar ini. 2008 ada seseorang yang memberitakan Injil kepadaku. Kemudian saya membuka hati, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dari awal itulah saya dipulihkan oleh Tuhan. Dahulu saya buta secara rohani. Dahulu saya buta akan kebenaran firman Tuhan. Dahulu saya buta akan ke gereja. Dahulu saya buta untuk mengenal siapa Yesus Kristus.
Tetapi ada orang yang menuntun, ada orang yang memberitahukan, ada orang yang bersaksi kepadaku. Hingga pada akhirnya saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya menyadari bahwa saya masuk neraka karena dosa dan perbuatan saya. Tetapi ketika orang menyatakan bahwa ada satu pribadi yang dapat menyelamatkan, ada satu pribadi yang dapat mengampuni dosamu, yaitu Yesus Kristus. Agama boleh banyak diajarkan kepada saya. Nabi-nabi boleh banyak, tetapi tidak ada satupun nabi yang dapat memberikan kepastian keselamatan selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sejak saat itulah saya membuka hati dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadinya. Satu dan selama-lamanya. Jikalau dalam ruangan ini mungkin adik-adik Madia, mungkin adik-adik tunas muda belum memiliki kepastian keselamatan. Mungkin engkau masih ragu-ragu akan dosamu. Siapapun kita dalam ruangan ini, saya memberitahukan berita baik pada pagi hari ini. Hanya ada di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Hanya ada di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kalau engkau percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berbalik dari hidup yang lama, akan Dia anugerahkan kepadamu hidup yang kekal. Itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus dipulihkan Tuhan Yesus melalui pribadi Ananias. Ada orang-orang yang memberitahukan kepada kita. Itulah sebabnya tadi pagi kami membahas bahwa bagaimana kita harus berjuang, berusaha keras, bagaikan seperti prajurit, bagaikan seperti olahragawan, bagaikan seperti petani yang harus bekerja keras untuk pergi, ikut menderita untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar kabar baik itu. Kemarin 2 hari yang lalu saudara, saya diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada non-Kristen. Memang dia belum percaya, tetapi paling tidak tugas tanggung jawabku, aku sudah memberitahukan kepadanya tentang Juru Selamat. Dia belum percaya, enggak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau kita ada dalam ruangan ini, karena ada pribadi-pribadi yang lain yang telah menuntut kita. Mungkin guru sekolah minggu kita. Mungkin guru agama kita di sekolah, mungkin teman kita di kantor, mungkin teman kita kuliah memberitahukan kepada kita. Dan hal yang sama, kita juga harus memberitakan Injil kepada saudara dan teman kita. Jadi saudara, oleh karena kasih karunia Allah bagi Paulus, dia hidup untuk memberitakan Injil. Next. Paulus dijadikan sebagai pelayan Injil. Kata pelayan dalam bahasa Yunani saudara diakonos, yaitu yang memiliki arti seseorang yang menjalankan perintah dari pihak lain, atau secara singkat disebut sebagai hamba. Jadi setiap orang percaya adalah pelayan atau hamba Kristus sepenuh waktu yang dipanggil dan dikaruniai. Jadi kita dalam ruangan ini yang percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai hamba-hamba Kristus. Bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya panitia PI, bukan hanya panitia perancang yang disebut sebagai hamba. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus, yang menerima Yesus, kita disebut sebagai hamba-hamba Kristus. Itulah sebabnya kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Sekali lagi, saya teringat khotbahnya pendeta Daniel Muksin kemarin di One Keren beberapa bulan lalu berkata, di gereja kami tidak ada panitia PI, tidak ada ketua PI, tidak ada orang khusus perintisan jemaat. Kenapa? Karena semua jemaat ber-PI.
semua jemaat merintis jemaat baru. Ketika mereka di kantor, mereka memberitakan Injil. Dan dimulai suatu persekutuan, diundang pendeta. Kalau ada yang dia bisa menginjili, dipanggil pendetanya untuk bersama-sama memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menikmati, kalau kita sudah mengalami kasih karunia Allah, kita adalah pelayan Kristus. Karena dikatakan dari Injil itulah aku menjadi pelayan Injil. Ya. Menjadi pelayan atau hamba Injil adalah oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena saya sudah diperlengkapi di sekolah teologi, maka saya lebih dari yang lain. Enggak. Tetapi oleh karena kasih karunia Kristus. Next. Paulus menjadi pelayan Injil karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kedua, Paulus merespon kasih karunia Tuhan Yesus kepadanya. Mari kita melihat di dalam Matius ayat 8:15. Ini tentang kehidupan mertua Petrus. Mulai dari ayat 14. Matius 8 ayat 14-15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi Paulus, saudara, bahwa ketika dia mengalami kebutaan rohani, dia sakit secara rohani, setelah dipulihkan oleh Tuhan, kemudian dia bangun merespon anugerah kasih karunia itu dengan memberikan dirinya untuk mau melayani Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh mertua Petrus, bahwa ketika sakitnya dipulihkan oleh Tuhan, dia bangun dan melayani Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pendeta, kalau gembala berkata kepada saudara, Pak, Bu, tolong minggu depan melayani ya. Sorry pendeta, saya nggak bisa. Terus apa yang bisa? Nggak tahu. Gitu. Besok penyambut tamu ya. Aduh saya itu kurang, nggak bisa senyum pendeta. Muka saya itu kayaknya keras untuk ditarik untuk senyum. Gitu. Ya udah besok minggu jadi ini pengedar kantong persembahan. Waduh saya malu pendeta, saya nggak bisa berdoa. Ya udah jadi singer, boleh singer ya. Nggak bisa pendeta, saya itu pemalu kalau berdiri depan umum, waduh saya gemetar. Bisa-bisa kencing di celana. Berbagai alasan yang kita punya untuk menghindari, untuk melayani Tuhan. Tetapi dalam bagian ini baru kita melihat bagaimana Paulus setelah disembuhkan dari sakit rohani. Kemudian dia bangun dan mau melayani Tuhan. Mertua Petrus setelah disembuhkan sakit penyakit, dia bangun dan melayani Tuhan. Kita telah dianugerahkan keselamatan. Kita telah diangkat dari kematian. Kita diberikan hidup yang kekal. Kenapa kita tidak mau melayani Tuhan? Kita telah diberikan anugerah yang besar. Kenapa kita tidak mau memberi diri untuk mau melayani Tuhan? Giliran pendeta mau berkata, siapa mau menerima berkat? Semuanya angkat tangan. Tapi giliran pendeta mau berkata, siapa mau melayani Tuhan? Semua tunduk kepala. Tidak ada yang berani menatap ke depan. Tidak ada yang berani memberikan tangan di atas untuk mau melayani Tuhan. Ketika pendeta menantang siapa yang memberikan diri untuk mau pergi memberitakan Injil. Untuk mau diutus. Sorry pendeta, anak saya masih kuliah. Mungkin orang lain aja dulu. Sorry pendeta, ekonomi saya masih belum stabil. Orang lain aja dulu. Sorry pendeta,
Tempat tinggal saya aja masih ngontrak. Saya masih pusing mikirin untuk bayar kontrak. Nanti aja untuk memberitakan Injil. Kan ada ketua PI, kan ada panitia PI, kan ada perancang. Biar mereka aja dulu. Biar mereka aja. Tetapi tidak lama kemudian, ini pendeta ini. Ada panitia PI, ada ketua perancang, ada tim perancang. Tapi udah berapa tahun gereja gak penuh-penuh. Gereja masih banyak yang kosong. Buat apa pendeta? Buat apa panitia PI? Lagi giliran disuruh untuk memberitakan Injil gak mau. Tapi maunya gereja penuh dengan orang-orang yang percaya Yesus. Kemudian saudara, dari ayat yang ketujuh itu, dikatakan, dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi Paulus melihat saudara, bukan karena kemauan pribadi, bukan karena dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Tetapi kalau dia boleh melayani Tuhan, dia melihat oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga kasih karunia Allah itu, dia menjadi pelayan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah itu, dia merespon panggilan itu, memberikan diri melayani Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Allah, ada kuasa Roh Kudus yang mengerjakan di dalam dirinya. Bukan berdasarkan kekuatannya, bukan berdasarkan intelektualnya, tetapi dia melihat oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Next. Jadi Allah yang mengerjakan melalui kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita udah baca kemarin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17 dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalu, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Paulus memberitakan Injil oleh karena kasih karunia Allah yang direspon dengan melayani Tuhan, dan oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam diri Paulus. Markus 13 ayat 11. Saya membacakan buat kita semua. Markus 13 ayat 17. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi Paulus melihat saudara bahwa kalau dia boleh melayani Tuhan, bukan semata-mata karena saya bisa, bukan semata-mata karena saya mampu, bukan semata-mata karena kalau saya nggak ada tidak pernah terjadi, tetapi dia melihat bahwa oleh karena kasih karunia Allah di dalam kuasa Roh Kudus yang mengerjakan di dalam aku bisa memberitakan Injil, aku bisa melayani Tuhan, aku bisa memberitakan kepada orang lain. Artinya apa saudara? Tidak pernah menyombongkan diri. Oh karena saya itu, oh karena saya. Enggak. Tapi berkata karena Roh Kudus. Next. Melayani pemberitaan Injil karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sehingga Paulus boleh menjadi pelayan Injil. Karena kasih karunia, Paulus dapat merespon panggilan pelayan itu. Roh Kudus berkarya dan memampukan Paulus untuk memberitakan Injil itu.
Jadi jangan pernah pergi, saya memberitakan Injil dengan, kan saya sudah belajar, gitu kan. Saya sudah kuasai, bukan itu. Bukan itu. Tapi karena ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Yang kedua, dan yang terakhir, karena cuma 2 poin. Hidup bagi pemberitaan Injil adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Next. Ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kata telah dianugerahkan, saudara, dalam bahasa aslinya adalah diberikan atau dipercayakan. Diberikan atau dipercayakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melayani Tuhan, sekali lagi, bukan karena kita lebih hebat daripada yang lain. Tetapi kata firman Tuhan, Paulus mengatakan, oleh karena telah dianugerahkan, diberikan, dan dipercayakan. Bersyukur saudara kalau kita dipercayakan oleh Tuhan suatu tugas tanggung jawab. Kita bersyukur kalau kita dijadikan sebagai partnernya Tuhan untuk boleh melayani Dia. Jadi Paulus melayani karena kepercayaan dan tanggung jawab itu. Dia telah mendapat anugerah, mendapat kepercayaan daripada Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Di ayat 8 itu dikatakan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bukan tentang dirinya, bukan tentang kekayaannya, bukan tentang apa yang dia capai, bukan tentang kesuksesannya, tetapi tentang kekayaan Kristus. Next. Jadi Paulus dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dipercayakan? Yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus memperoleh kepercayaan dari Tuhan Yesus untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16. Dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Paulus memperoleh kepercayaan dari Tuhan Yesus, bukan daripada yang lain. Itulah yang kita bersyukur, saudara. Ya. Next. Bagi Paulus, kepercayaan dari Tuhan Yesus merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Roma pasal 1 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi Paulus merasa apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan adalah sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Itulah dia berkata, aku berhutang kalau aku tidak memberitakan Injil kepadamu. Aku berhutang kalau aku tidak pergi memberitakan Injil kepadamu. Pertanyaan bagi saudara-saudara, apakah kita juga merasa seperti Paulus bahwa kita berhutang kepada Yesus kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain? Atau kita merasa bukan urusanku. Yang penting saya sudah diselamatkan. Yang penting saya sudah mendapat jaminan masuk surga. Tetapi bagi Paulus itu adalah hutang. Karena sudah jelas
amanat agung kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah itu kita melihat sebagai kepercayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita? Seharusnya saudara sesuatu kepercayaan itu, maka kita harus pergi melaksanakannya. Sama seperti yang beberapa bulan yang lalu diberitakan oleh Pak Pendeta Emmanuel mengenai talenta. Ada 5, ada 3, ada 2, dan ada 1. Ada tugas tanggung jawab, ada kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi kepercayaan itulah yang kita pegang dan yang kita kerjakan. Bapak saudara, saya mau katakan, kalau kita tidak melaksanakannya, sama seperti yang 1 talenta itu hanya menyimpannya. Dan dengan kata lain, sebenarnya dia memberontak kepada Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak mau pergi, jadi kalau kita tidak memberitakan Injil, artinya sama seperti kita yang 1 talenta, kita sedang memberontak kepada Allah. Kata Pendeta Stephen Tong berkata begini, kalau gereja tidak lagi memberitakan Injil, cepat atau lambat, gereja itu akan mati. Ya. Kalau gereja tidak lagi memberitakan Injil, kalau gereja hanya fokus pada berkat, kalau gereja hanya fokus pada mujizat Tuhan, kalau gereja hanya fokus pada hal-hal duniawi, tetapi tidak lagi memberitakan Injil, cepat atau lambat, gereja itu akan mati. Dan jangan pernah kita berharap bahwa gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang dipercaya kalau kita sendiri tidak pernah merasa ini sebagai hutang yang harus dilunasi. Sebagai hutang yang harus segera kita kerjakan. Ya. Makanya kalau pasal 1 ayat 9 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Meskipun sudah menderita, meskipun sudah dipenjara, meskipun kapal karam, meskipun dikejar-kejar, meskipun mati di depan mata, tetapi dia masih terus berkata, aku masih berhutang. Dan itu yang terus aku kerjakan, itu yang terus aku usahakan, supaya aku dapat memberitakan Injil kepadamu. Saya rasa kita masih belum dikejar-kejar. Saya rasa masih kita belum pernah dipenjara oleh karena Kristus. Tetapi Paulus pernah mengalaminya. Tetapi dia masih berkata, aku masih berhutang. Dan itu yang terus kuusahakan. Itu yang terus kuperjuangkan. Kalau kita sekarang ini berkata, oh itu yang terus kuusahakan pendeta. Bagaimana supaya karir saya naik. Itu yang terus kuusahakan supaya saya dipromosikan di kantor. Itu yang terus kuusahakan supaya tahun depan naik jabatan. Itu yang terus kuusahakan pendeta. Saya berjuang untuk tidak datang di hari Minggu karena ada janjian dengan teman bisnis. Itu yang terus saya berjuang pendeta. Kalau pagi minggu saya tidak dapat bangun karena semalam saya nonton bola karena tadi pagi Madrid juara. Makanya saya tidak datang sekolah minggu. Bahkan saya bisa telepon pendeta, sorry pendeta saya nggak bisa datang. Ngantuk, capek. Padahal semalam begadang. Karena dia mendukung Real Madrid, menang, nggak sia-sia. Kebanyakan kita hanya hal-hal dunia kita fokus. Tidak salah kita usahakan. Tetapi mari kita melihat panggilan kita. Mari kita melihat panggilan kita. Paulus saja sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberitakan Injil sampai dia penjara. Tetapi dia masih berkata, aku berhutang kepada kamu yang di Roma. Dan dia berkata, itulah yang terus kuusahakan. Itulah yang terus kuperjuangkan. Artinya tidak ada kata puas, tidak ada pernah kata, oh saya sudah mencapai kesuksesan dalam memberitakan Injil. Enggak, sampai mati. Bahkan dia berkata apa? Bahkan lebih baik
aku ada bersama kamu. Memang kalau mati itu menyenangkan bagiku karena dia bersama-sama dengan Kristus. Tetapi aku lebih memilih untuk kamu. Kenapa? Karena dia mau masih memberitakan Injil. Kemarin waktu saya khotbah di Nia, saudara, saya berkata kepada jemaat itu, kalian hanya mengusahakan dan meributkan tentang jabatan di dalam gereja. Bagaimana caranya supaya saya menjadi ini. Kenapa? Karena kalau nanti ada pertemuan-pertemuan di rumah jemaat, kalau ada pertemuan-pertemuan nanti di desa, oh ini Pak Diakon silakan maju ke depan, oh ini Pak Guru Injil silakan, ini bangkumu di depan, oh ini ketuanya ini maju ke depan, itu yang diusahakan. Saya bilang kepada mereka, kalau di luar sana, bukan itu yang diperjuangkan, bukan jabatannya, tetapi yang diperjuangkan bagaimana caranya supaya ada jiwa baru yang diselamatkan. Bagaimana caranya supaya orang itu boleh dapat mendengarkan Injil. Meskipun ada tantangan di depan, ancaman nyawa ada di depan. Beberapa orang datang kepada saya dan berkata, oh iya pendeta, tadi khotbah itu mengena ke saya. Oh iya, karena memang hanya jabatan yang kamu kejar. Supaya nanti kalau ada pertemuan dikasih, oh silakan Pak duduk di depan. Apalagi kalau ada pesta di situ kan potong B2 kan. Karena di sana itu kalau dikasih rahang, oh itu paling dihargai. Nah itu yang dikejar. Supaya nanti kalau dikasih rahang babi, nah ini Pak, wah. Dan dia merasa, oh, aku paling orang paling besar, paling dihargai. Nah cuma itu, sampai segitu levelnya untuk mengejar pelayanan di dalam gereja. Ada jabatan dalam gereja. Bukan lagi mengejar bagaimana caranya supaya aku pergi memberitakan Injil kepada orang. Jadi bagi Paulus, itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan. Itulah yang kuusahakan. Bohong saudara kalau orang berkata ikut Tuhan Yesus semuanya baik. Ikut Tuhan Yesus semuanya sukses. Ikut Tuhan Yesus semuanya bahagia. Bohong. Kata Yesus berkata kepada kita, pikul salibmu. Sangkal dirimu. Itu yang Yesus katakan kepada kita. Yesus sudah pernah berkata, ikut saya. Nanti tiba-tiba engkau kaya. Gak ada. Gak ada dalam Alkitab itu. Next. Apa isi dari pemberitaan Paulus? Yaitu tentang kekayaan Allah dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Saudara melihat nanti dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan tentang pengampunan dosa. Tentang pengharapan bagi orang kudus. Tentang hidup bersama Kristus. Tentang kasih karunia yang melimpah dalam Kristus. Dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Itulah isi dari pemberitaan Paulus tentang kekayaan Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Itulah yang diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ini loh kekayaan Allah yang ada di dalam Kristus itu. Bahwa ada pengampunan dosa di dalamnya. Bukan tentang kesuksesannya, bukan tentang pengalaman-pengalaman masa lalu, bukan tentang ilmu yang sudah dia dapat. Tetapi yang dia beritakan adalah tentang pengampunan dosa, tentang kekayaan Allah dalam Kristus Yesus itu. Seringkali kita saudara yang kita ceritakan kepada orang lain tentang apa? Tentang keberhasilan kita. Tentang kesuksesan kita. Tahu nggak Pak, aku ini loh, punya ini. Tahu nggak Pak, aku sudah mencapai ini loh. Tahu nggak Pak, aku udah mencapai ini loh, Aku udah sampai ke sana. Terus? Tetapi Paulus dia tidak menceritakan itu. Bahkan dia tidak menceritakan tentang penderitaannya. Tetapi yang diceritakan adalah kekayaan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi siapapun dalam ruangan ini, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa.
Kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau dipulihkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau engkau mau diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Pengajaran tentang kebaikan memang banyak di luar sana. Tetapi hanya di dalam kekristenan, hanya di dalam Yesus, ada jaminan pengampunan dosa. Tidak ada di ajaran lain. Next. Apa hal-hal yang tersembunyi itu yang diberitakan oleh Paulus? Next. Tentang rencana penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Kristus ada di tengah-tengah orang percaya. Kristus sebagai pengharapan akan kemuliaan. Itu hal-hal yang tersembunyi yang diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Tetapi itulah yang diberitakan kepadanya. Pertanyaannya bagi kita saudara. Kalau kita sudah mendapat kasih karunia Allah. Mungkin kalau kita disuruh untuk bercerita tentang kasih karunia Allah. Mungkin kita bercerita dari pagi sampai sore. Nggak ada habisnya. Tetapi bagaimana kita merespon kasih karunia Allah itu? Sudahkah kita memberikan diri kita untuk mau pergi memberitakan Injil? Sudahkah kita melihat kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kita sebagai hal tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan segera? Atau kita berkata, oh pendeta mohon maaf, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku terlalu sibuk dengan kuliahku. Aku terlalu sibuk dengan perusahaanku. Aku terlalu sibuk dengan urusan keluargaku. Atau justru kita berkata, pendeta, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus mendukung pelayanan Tuhan dalam gereja ini? Mulai dari hal-hal kecil, saudara. Mulai dari hal kecil. Next. Kepercayaan dan tanggung jawab Paulus. Paulus memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa. Paulus menjelaskan kekayaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus menjelaskan rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, inilah kesempatan kita untuk mau melayani Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk mau menjadi partner Tuhan. Sebab kenapa? Kalau nanti udah sakit-sakitan, apalagi kalau nanti orang udah berkata ini ilahi, tidak ada lagi waktu untuk mau melayani Tuhan. Itulah sebabnya selama hidup ini, kalau engkau masih belum percaya kepada Yesus, kalau engkau masih belum mendapat kepastian keselamatan, ada kesempatan, kalau Roh Kudus bekerja dalam hati kamu, boleh maju ke depan dan terima Tuhan Yesus. Kalau engkau memberi diri untuk melayani Tuhan, boleh ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan Pendeta Emmanuel akan memimpin kita dalam respon ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman sudah disampaikan. Mari kita menjadi hati bagaikan tanah yang gembur, tanah yang baik. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi semua orang diberi kesempatan untuk menerima anugerah kasih karunia dari Allah. Firman Allah sudah disampaikan oleh hambanya, dan saatnya kita akan merespon kebenaran firman itu. Jika ada di antara kita yang belum
sungguh-sungguh memiliki Yesus di dalam hati dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya anak-anak Pratama, mungkin remaja, dan yang lain semua yang hadir. Jika ada, ini kesempatan yang paling baik. Karena kesempatan itu belum tentu terjadi kedua kali. Selagi ada kesempatan, mari kita mengambil sebuah langkah baik untuk kepentingan kita secara pribadi. Pujian akan disampaikan. Jika hati kita dibukakan oleh Roh Kudus, ambil langkah iman, tinggalkan tempat saudara berdiri, maju ke depan, dan kita akan didoakan. Khususnya adik-adik, saudara-saudara yang hari ini hadir dalam ruangan ini. Silakan, jika ada, mari. Ini kesempatan yang baik, saya akan mendoakan kalian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Adakah saudara-saudara yang hatinya dibukakan oleh Roh Kudus untuk didoakan karena ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan maju ke depan. Mungkin di antara adik-adik sekalian yang rindu sekali untuk mengalami keselamatan dan penebusan dosa. Saya percaya jika Roh Kudus bekerja, maka saudara ada tindakan yang sangat baik untuk mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Katakan dengan sepenuh hati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya mengajak untuk kita tunduk kepala. Coba berdoa masing-masing secara pribadi. Sudahkah kita melakukan panggilan pelayanan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Sudahkah kita mengaku sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, tetapi tidak pernah melakukan apapun? Sementara menjadi saksi memberitakan Injil adalah tugas setiap orang yang percaya, bukan hanya tugas seorang pendeta, perancang, ketua PI, dan lain sebagainya. Maukah kita mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan, ini aku yang telah mendapatkan sebuah keselamatan anugerah dari Engkau secara cuma-cuma, dan Engkau telah membayarnya di atas kayu salib dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa, namun aku belum melakukan apapun. Dan hari ini saudara mau mengambil sebuah tindakan iman. Tuhan, aku mohon kekuatan dari-Mu agar aku boleh menjadi pemberita Injil, menyampaikan kesaksian tentang diri-Mu kepada orang lain. Sekalipun mungkin orang lain tidak menerima, sekalipun mungkin orang lain menolak, tetapi aku mau mentaati kebenaran firman-Mu sebagaimana Paulus telah menjadi teladan pemberitaan itu. Jika saudara mau mengambil sebuah keputusan itu, saudara angkat tanganmu dari tempat saudara berdiri. Ketika saudara ingin menjadi jemaat yang baik, Anda akan mentaati firman-Nya. Pendeta Tinus sudah menyampaikan bahwa yang harus memberitakan Injil adalah orang percaya,
bukan orang tertentu. Kalau Anda merasa percaya kepada Yesus, berarti itu tugas kita bersama. Saya hanya ingin meneguhkan, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa itu tugas orang percaya. Maukah saudara mengambil sebuah komitmen bahwa itu tugas kita? Ketua-ketua kelompok Sekolah Minggu Amanat Agung, sudahkah saudara menjangkau orang-orang yang belum mengenal? Sudahkah saudara memberitakan kepada mereka? Sudahkah saudara mengajarkan kebenaran firman? Sudahkah saudara memuridkan dan mengajak melayani bersama? Anggota kelompok kecil 5P, berdoalah mulai saat ini agar Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, bahwa itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, yang tidak mengerti tentang anugerah keselamatan, tanggung jawab kita. Sebagaimana Paulus katakan, aku berhutang. Dan mari kita punya mental, punya sikap, punya iman seperti itu, bahwa itu tanggung jawab saya Tuhan, dan saya siap dan saya mau. Berdoalah di dalam hatimu agar Roh Kudus memampukan saudara, agar saudara mau menjadi pemberita Injil. Kalau engkau masih sungkan dan malu untuk mengangkat tangan, tumpangkan saja tangan di dadamu. Dan biarlah Roh Kudus yang meneguhkan panggilan itu, bahwa tugas memberitakan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ketika engkau mau mentaati firman Allah melalui khotbah pagi hari ini, tentunya ada sebuah keputusan yang sangat indah, bahwa melayani Tuhan adalah anugerah, bukan paksaan. Tetapi kepercayaan dari Allah, mulia kita bisa melayaninya. Bapa kami dalam surga, ketika ada anak-anak Tuhan yang terbuka, yang menumpangkan tangan di dada mereka, mau mengambil sebuah komitmen dan keputusan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang lain, hamba-Mu mendoakan, kiranya Roh Kudus meneguhkan mereka, agar mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus setelah keluar dari tempat ini. Karena mereka adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Sekalipun tidak murah, karena harganya yaitu nyawamu sendiri yang kau korbankan di atas kayu salib. Biarlah itu menyadarkan setiap kami bahwa kami harus menjangkau, kami harus memberitakan, kami harus mengajarkan, kami harus memuridkan dan melayani. Karena itu adalah amanat agung, perintah agung langsung dari surga, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 28, 19, 20. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu Pendeta Tinus boleh berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam setiap hati kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Kepada seluruh guru sekolah minggu dipersilahkan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan berjumpa di minggu depan dalam ibadah yang sama. Tentunya ibadah kita sudah dimulai dan akan sesuai dengan jadwal, yaitu 9.15. Ya, 9.15, tetap memakai protokol kesehatan dan bangku gereja ini sudah boleh diisi dengan penuh. Ya, sudah boleh diisi dengan penuh. Jadi dihimbau untuk besok ketika tidak muat bisa maju yang ke depan, yang masih kosong boleh. Ya. Kita bangkit berdiri dan kita akan ke kiri dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah sekolah minggu berbakti. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Anak-anak kami boleh terlibat di dalam pelayanan. Dan kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi setiap anak-anak kami ke depan. Dan kami percaya bahwa mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, menjadi pemberita-pemberita Injil yang setia, meneladani Rasul Paulus. Bapak kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh mempermuliakan Allah melalui ibadah umum ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun dalam pekan ini. Biarlah mereka boleh diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan mereka, baik di kantor maupun di rumah. Sehingga mereka boleh tetap terus setia mengiringi Yesus, boleh menjadi garam dan terang dan menyaksikan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa Bapak untuk rencana sekolah Injil liburan. Kami doakan biarlah guru-guru boleh mempersiapkan diri dan anak-anak kami boleh ikut ambil bagian di dalam sekolah Injil liburan tersebut. Kami rindu banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati acara sekolah minggu. Begitu juga kami berdoa untuk rencana retreat anak-anak remaja kami. Untuk mengadakan persekutuan. Biarlah Tuhan akan menolong panitia, memberkati peserta. Dan kami rindu pemberitaan Injil boleh dibagikan di sana dan anak-anak kami boleh meresponnya, boleh menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami doakan persiapan demi persiapan, di mana akan diselenggarakan pada tanggal 27, 28, dan 9 bulan Juni mendatang. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberkati, dan juga biaya yang kami perlukan yang tidak sedikit Bapa. Tolong Tuhan kiranya Engkau akan mencukupkan semuanya itu. Izinkan kami pada kesempatan saat ini bersyafaat juga bagi pemerintah bangsa kami. Berkatilah Presiden, jajaran para menteri, dan juga wakil-wakil rakyat yang berada di gedung DPR, baik di pusat maupun di daerah, boleh membawa bangsa kami melalui kepemimpinan yang ada untuk menjadi bangsa yang semakin baik, rakyat yang semakin disejahterakan, pendidikan terus ditingkatkan, keamanan dan juga kerukunan antar umat beragama. Izinkan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok, bahkan pemberita-pemberita Injil, lembaga-lembaga rohani yang melayani Engkau, yang melayani di suku-suku terabaikan juga Tuhan memberkati, supaya banyak orang dari hari ke hari mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang punya pergumulan, apakah itu sakit penyakit, kami bersyukur karena Engkau juga telah memberkati istri daripada Bapak Vanis yang telah melahirkan dengan selamat. Kami juga berdoa untuk Ibu Esther Toisuta yang rencana akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Kami doakan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong dan memberkati. Dan jika ada jemaat yang mungkin hadir dalam ruangan ini punya pergumulan dan punya permasalahan dalam kehidupan mereka, mari Bapa, datanglah Tuhan. Jadilah jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Dan anak-anak kami yang menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, Tuhan memberkati. Baik yang di Amerika, baik yang di Perancis, baik yang di Singapura, maupun
di Australia. Berkatilah mereka sekalian, agar boleh menjadi kebanggaan orang tua dan juga mempermuliakan dan menjadi kebanggaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami juga boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mempermuliakan Allah melalui harta benda kekayaan kami. Oleh karenanya maka biarlah kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk mengembalikan persembahan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur siang ini. Dan tangan-tangan yang terulur Tuhan Kau kembalikan berkali-kali lipat untuk memberkati mereka sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Pulanglah, beraktivitaslah seperti biasa. Dan jalanilah kehidupan saudara untuk boleh menjadi saksi Kristus yang diberkati. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Bapa. Haleluya. Yang rindu diberkati kita katakan bersama-sama, amin. Katakan sehingga kesakitan. Dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat melalui ibadah ini dan menyerahkan sisa waktu kita sepanjang hari dan hari-hari selanjutnya. Amin. Selamat siang dan sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.